Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masuk lagi Oppo. Kasusnya itu agak aneh. Nyala HP-nya. Nih, HP-nya nyala. Tapi kalau dipakai nggak bisa bertahan lama. Jadi langsung mati. Tapi kalau sambil dicas, oke. Ini masih loading ya. Ini bantu cas, kalau nggak dicas nggak mau hidup deh. Oppo A3s. Nah, ini untuk serinya, seri tipenya. Ini agak aneh HP-nya, ngebleng sendiri kadang. Nah, A3s entah dibuat apa-apa, pokoknya begitu cabut buat, nah ini langsung mati dia. Harus nyalain lagi, habis itu mati lagi. Jadi mau aku cek kondisi baterai. Coba kondisi baterainya. Ada kartu Indosat, nggak ada memori. Karena dia tahu akan bunuh dirinya, maka dia tunggu tuh kedatangan Nabi Isa. Dia tahu Nabi Isa bakal apa. Kenapa? Karena iblis itu dulu kan bertahun-tahun ibadah di alam Jabarut, Malakut Jabarut, masuk langit 1, 2, 3, 4 sampai kemudian menjadi petinggi malaikat. Makanya ketika disuruh sujud itu ada iblis nggak di situ? Masih namanya lama. Bisa jadi baterai. Mau nggak dia sujud? Nggak mau. Padahal dia sudah menjadi petinggi malaikat. Cuma golongan jin. Malaikat itu nur. Si iblis ini nar. Cahaya, api, sama-sama ada kemilaunya. Kalau kita dekat cahaya begini, panas nggak, Pak? Panasnya ada cahaya gitu. Udah dua ini hilang, nggak ada bautnya. Ada panasnya. Sama-sama udah pernah dibongkar ini. Sujud. Nah, itu bedanya. Maka setelah muncul Nabi Isa, baru Tahu kondisi mesinnya sudah pernah servisan atau tidak, aku juga nggak tahu. Sekalian dicek ya. Yang nyamar, ternyata itulah si Samiri. Samiri itu jangan dibayangin badannya gede, Pak ya. Dalam hadis itu dikatakan, nah ini badannya ternyata pernah diservis ya. HP-nya pernah servisan. Sekarang mau coba baterainya ini, mau tak itu apa namanya, IC-nya. IC baterainya mau coba tak apa itu namanya, tak buang. Tapi Samiri itu waktu kecil yang mengajar dia siapa? Jibril. Nabi Isa yang ngajar waktu kecil siapa? Jibril juga. Ntar siapin dulu soldernya. Tapi Nabi Isa tidak diberi hak. Siapin dulu Pak, soldernya nunggu panas dulu. Dia harus membunuh nanti bersama wali penutup umat Nabi Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Itu sih bedanya. Makanya yang membuat skenario pembunuhan Nabi Isa yaitu dia masih hidup. Iblis saja masih hidup. Kok bisa? Ya, apa yang susah bagi Allah? Makanya dia tidak terjadi perdebatan antara pengikut Iblis. Nah, ternyata di sini ada itu apa namanya, IC-nya itu loh. Mau tak coba dulu IC-nya itu dibuang. Ini coba tak buang IC-nya. Tapi ini cuma cara sementara ya, nggak bisa permanen. Biasanya
itu samiri. buat ngakali dulu sebelum Itu bisa panjang, beli baterai. boleh panjang gitu. Ini pinggirin dulu. Dalilnya, ente nggak tahu dalilnya, bukan berarti kita nggak tahu dalilnya. Kan dalil banyak, Pak. Dalilnya orang-orang ateis, empirik, nggak kelihatan, dia nggak percaya. Maka ateis itu nggak cerdas-cerdas amat, karena mereka kecerdasannya baru kecerdasan empirik. Empirik ini indrawi, nggak kelihatan, nggak terdengar, nggak ada. Jadi jangan dikira orang-orang ateis itu pinter-pinter, Pak. Itu justru kebodohan. Ada dalil. Ini IC-nya saja tak buang ya. Ini ada IC di sini. Saya berpikir, saya percaya, saya menerima ini masuk akal nih, saya percaya. Ini dalil yang kedua, dalil akli. Kalau dalil empirik tadi, ini sekarang sudah masuk ke wilayah agama. Nah, empirik tadi, kalau saya nggak lihat dalilnya, saya nggak percaya. Berarti dalil itu mesti ada dalam tulisan buku bagi dia. Nah, maka sekarang banyaklah jamaah-jamaah terkena penyakit ini. Mulai nanya ke ustadznya, bagus dia. Mana ustadz dalilnya? Kita kasih dalilnya. Nanya lagi, nomornya mana? Ini mulai terjebak itu, Pak. Emang nomor semua kita pada nomornya? Coba yang ngaji kita kuning dulu. Kita tuh kan sama, Pak. Dulu dicetak kuning, sekarang cetak biru. Ya? Bukan biru, Pak. Dicetaknya sekarang ini putih. Tapi itu sama, itu kita kuning. Nggak ada, Pak, nomornya dulu. Pernah saya dulu membuka kajian Sahih Bukhari, emang nggak ada nomornya di kitab saya. Kitab jadul baru. Si jamaah buka, mana nomornya ya? Kamu lihat aja. Nah ini jebakan empirik kepada orang beragama hari ini. Udah nggak percaya lagi sama kiai, sama ustaz. Dalil pengalaman, dalil juga. Bapak yang punya pengalaman hidup lebih panjang daripada saya, itu dalil hidupnya lebih banyak daripada saya. Tapi yang bikin kita beda di sisi Allah bukan dalil itu. Yang nomor 4, dalil zawqi, dalil ruhi, dalil qalbi, dalil yang masuk ke kalbu. Coba di Quran cuma dikatakan idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah kalbu bergetar. Kertasnya bergetar nggak? Disebut Pak di Quran surah Al-Anfal ayat 2. Disebut nama Allah, kalbu bergetar, benar? Udah bergetar belum? Disebut nama Allah. Loh kok enggak? Nggak bisa dilihat di sini, Pak. Rasain sendiri. Cicipi nama Allah itu, lalu rasakan getarannya sendiri. Kalau enggak, berarti belum dapat dalilnya. Dalil bahwa nama Allah membuat getaran di kalbu. Nah, yang sudah dapat ini sudah bakat bisa melihat dirinya, bisa melihat kelemahan dirinya, insya Allah ya. Nah, kembali ke yang tadi, Ibnu Qayyim mengatakan engkau dibukakan Astagfirullah. lebih afdal daripada engkau dibukakan alam gaib, gitu ya. Supaya kita bisa melihat diri sendiri, gimana caranya? Supaya kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Maka dalam kalam berikut beliau mengatakan, ukhruj min awsafil syariyyati. Keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia setengahnya apain, Pak? Tidur lah itu. Keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Dua itu aja, Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari. 1 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tadi belum pernah nyoba kan? Nah itu masalahnya. Mana tadi? Sayyidina Umar ada masalah 40 hari. Oh, di sini. 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW
ketika beliau berkhawat di Gua Hira beruzlah itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus menurut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya orang yang sholat subuh ya, man shallal fajr, orang yang sholat subuh, atau yang man shalla arba'ina sabahan, yang sholat 40 kali subuh ma'al imam, di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam, berarti dia bukan terburu-buru ya. Maka setelah 40 hari diganti pakai tinol timah IC-nya yang dilepas tadi itu. Nah ini IC-nya ini 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari itu kita udah bisa, Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa ya. Efeknya hampir lebih dasar 40 hari. Sebentar, tisu pada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau, kata Allah sekandari, terus keluarlah kamu dari sifat manusianya, malas, ngantukan ya. Tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah ya. Ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih dari Imam Bukhari. Allah mengatakan Allahumma shalli alaihi, ya malaikat ya, Allahumma shalli alaihi. Setiap kali ada orang duduk di tempat sholatnya, maka malaikat berdoa Allahumma shalli alaihi, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini, Allah marhamhu, Allah maghfirlah, Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja Pak, pakai enak tidur lagi taklim tuh enak. Doa malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariah apa yang dikatakan di sini? An kulli wasfin mutamaqidin li ubudiyyati. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Malas, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat malas ini ya turunannya malas tidur. Nah, kalau anak kampus malas ngapain? Nulis skripsi Pak. Nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak kampus nih. Nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, YouTube terus. Akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Sekarang di tes lagi ya, setelah IC-nya tak buang, apakah ada perubahan? Ini sambil dengerin tausiahnya Buya Rozi. Sekarang dinyalain lagi. Hari kali ini dipakai tanpa dicas. Apakah masih bisa? Supaya apa? Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'ul haqqi mujiban. Supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yang zilu rabbuna. Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda. Ya, Allah bukan benda, jadi gak usah dibayangin. Kalau Allah berfirman, adakah yang bertobat? Aku akan terima. Adakah yang minta hajatnya? Aku akan tunaikan. Adakah yang minta perlindungan? Aku akan beri. Ini tidak usah berdukun, Pak. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu. Gak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalan ini. Coba sekarang tanpa dicas juga ya. Setelah dilepas IC baterainya itu. Tadi dipakai sebentar sudah mati.
Ini nggak tahu. Orang nggak tertarik Pak mau buka handphone. Nah, kok berat? Kecuali yang lagi lihat. HP-nya berat, bos. Terbesit. HP-nya berat. Ayo bangun tahajud. Nah, ini channelku sendiri ini. Ada dalam diri kita. Nah, ternyata nggak mati ya. Kamu udah bangun. Ternyata nggak mati setelah dilepas Ya, maka IC-nya. status baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi Oke, berarti sudah berhasil. yang terkutuk baru Tapi ini tidak untuk bertahan lama. Nanti tak bilangin. Harus dibelikan baterai solusinya. Ini cuma buat sementara saja. Nah, setelah dilepas tidak mati. Tadi begitu masuk sebentar aja langsung mati. Oke, itu tadi cara apa ya, mengakali. Tapi jangan dibuat permanen ya. Kalau bisa dibelikan baterai. Ini nanti cuma buat sementara aja. IC-nya itu dilepas. Habis itu disambung pakai ini. Pakai timah. Oke, berarti sudah berhasil mengakali baterai yang rusak. Istilahnya apa ya? IC-nya rusak. Oppo A3s. Dan berhasil. Langsung dimatikan dulu ya. Langsung dipasang aja. Nanti dikasih tahu sama yang punya HP. biksu nggak biksu sama. Mau dia vegetarian, mau dia makan daging sama. Jadi jangan dikira orang vegetarian nafsunya rendah, enggak. Orang yang bernafsu yang nggak makan. Yang nggak makan gimana tuh? Puasa terus sudah tiap hari. Tapi tunggu dulu, kalau puasanya puasa Daud, itu nafsunya masih bisa besar Pak. Makanya Nabi Allah Daud istrinya 100. Gundingnya kita nggak tahu berapa. Karena aja istri resminya berapa? 100. Budak-budaknya lebih banyak. Nabi Allah Daud itu puasa Daud loh. Jadi beberapa kiai di Jawa itu menemukan ternyata obat kuat alami itu namanya puasa Daud. Jadi kalau cuma puasa Daud itu bukan melemahkan syahwat, justru syahwatnya tambah kenceng banget. Ya. Nabi Daud karena tahu dia tambah kenceng, ini dia nikah lagi. Coba kita kan di Indonesia susah mau nikah lagi Pak. Curhat curcol ya. Itu Pak Mirwan tuh yang curcol tuh, bukan saya ya. Bautnya kurang. Orang itu pikirnya jadi kalau kiai ya, Ustaz kalau nikah lagi kan Ustaz suci dari mana? Seharusnya Ustaz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Masyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri. Imam Masyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Sahih, karena para nabi itu beban rohaninya berat Pak. Dan pengalaman rohaninya jika itu datang yang mampu mengawal rasa itu cuma menikah. Nabi Muhammad itu disarankan menikah 100 Nabi Muhammad. Tapi beliau mendiskon dirinya sendiri. Seharusnya belum boleh menikah seperti Nabi Sulaiman 400 Pak istrinya Nabi Sulaiman. Hadis sahih itu. Ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, gudengnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Oke, tetap nyala ya. Kok begitu Ustaz? Emang begitu bagaimana lagi? Jadi mohon maaf. Kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari, mohon maaf ya. Kenapa? Sudah berhasil ya. Bukan itu. Kalau di Al-Quran turun di bumi sama mau di Oppo A3s. Kasus awalnya itu
nggak bisa dipakai kalau nggak sambil di charger. Harus pakai ini kalau nyalain. Tapi setelah tak akalin IC-nya dilepas ya, tapi nggak untuk buat permanen. Kalau bisa diganti baterainya. Oke, berhasil ya. IC-nya dilepas, diganti pakai timah. Nunggu orangnya sambil dicas nanti. Oke, selamat siang. Semoga membantu, bermanfaat. Salam dari Nafalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.